Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Maaf nggak pakai baju seksi. Habis mau ngambil baju di depan sana. Udah jarak 300-an meter di depan ya. Tadi cuacanya kebetulan agak panas di sini. Jadi ini kita akan bahas kebun jambu kristal. Ini kemarin tergenang hampir 1 bulanan, benar-benar 1 bulan, dan banjirnya hampir 1 dengkul. Ini baru surut, belum ada 4 harian ini. Jadi begitu surut langsung kita tebas ya. Taruhlah seminggu yang lalu ini surut, kita lihat keadaan pohon-pohonnya bagaimana. Ini lokasi di Segedong dan perlakuannya nanti akan seperti apa. Jadi teman-teman bisa pembelajaran kalau kebunnya sudah tergenang seperti itu. Gak usah ke bawah, terlalu seksi nanti. Oke, kita langsung ke tanamannya aja. Nah, ini posisi jambu kristal yang ada di Segedong. Kemarin yang bilang, ada yang komen Mas Pri bohong, itu cuman kebun orang aja yang diliput. Ya kita nggak usah bilang-bilang lah mau kebun orang, mau kebun siapa. Yang penting kan tujuan saya yang bikin channel ini untuk pembelajaran. Nah, ini kebetulan ini tanaman yang ada di tanah kita sendiri ya. Ini lokasi jauhnya 2 jaman dari mana? Dari Pontianak, 1,5 jam lah kalau kita naik motor. Ini kemarin kasusnya tergenang, ini hampir sepanjang tahun kita saat ini tergenang terus, dan kemarin hampir 1 bulanan tergenang ya, luar biasa. Ini baru ini terjadi, entah kenapa. Yang tahun-tahun kemarin tidak seperti ini, dan ini termasuk cukup parah. Akhirnya banyak pohon yang besar-besar, terutama di jambu air, yang tumbang juga. Jadi gini teman-teman, ini tanah dataran rendah tergenang kalau tahun ini begitu lamanya. Tapi kita lihat untuk jambu kristal dia bertahan cukup bagus untuk daerah tergenang. Dia tanamannya kuat lah. Tapi bagaimanapun kalau kita tergenang akan sulit bernapas, dan tanah itu akan bertambah asam yang jelas. Karena kemarin kita gali, jadi yang pegawai di sini bilang itu tanahnya bawahnya banyak yang busuk. Saya pikir wajar saja karena tergenangnya bukan 1-2 hari, tapi benar-benar hampir 1 bulan tergenang. Nah, ini kendalanya jadi seperti ini. Tidak semua, tapi banyak yang seperti ini. Akhirnya daunnya menguning. Daunnya menguning ini karena akar sulit bernapas, untuk penyerapan unsur hara tidak sempurna juga, dan yang paling parahnya lagi adalah akar banyak terserang jamur, busuk dia. Akarnya busuk, ada beberapa tanaman yang sampai mati. Saya pikir ini ya wajar saja, dan saya nggak tahu ini apa karena pembukaan lahan yang di atas besar-besaran untuk sawit atau bagaimana, yang tadinya tidak pernah banjir. Ini banjir luar biasa, itu pohon sampai tumbang, itu jambu air. Tapi untuk jambu kristal nggak ada yang tumbang sepertinya. Untuk penanganannya ini kita sudah lakukan adalah pemberian dolomit. Jadi untuk awal dulu kita netralkan pH-nya dulu, karena tanah lama tergenang otomatis tanahnya akan tambah semakin masam. Makanya kita beli dolomit, atau artinya untuk menetralisir keasaman tanah. Dan setelah kita beri dolomit, selanjutnya nanti akan kita siram fungisida juga. Kita kocor untuk membunuh jamur yang ada di bawah. Seharusnya bisa bersamaan juga pemberian fungisida dengan dolomitnya, tapi ini kita belum sempat saja. Otomatis waktu dekat ini akan kita fungisida. Jadi langkah awal setelah banjirnya surut, teman-teman silakan diberi dolomit dan siram kocor pakai fungisida. Langkah berikutnya kita berikan pupuk NPK, atau bila perlu awal itu kasih pupuk kandang, dolomit sama fungisida juga bagus. Jarak 1 bulan. Berikutnya ingat ya, pemberian
dolomit dengan NPK jangan sekali-kali waktunya di bawah 1 bulan atau berdekatan, jangan sekali-kali. Jadi harus minimal jarak 1 bulan, karena nanti terikat ya kalau kita beri nitrogen sementara barengkan dengan CA nantinya akan terikat membentuk garam. Jadi percuma saja kita beri pupuk. Jadi jarak 1 bulan baru kita beri pupuk NPK untuk rasa pertumbuhan lagi. Kita normalkan, kita hijaukan lagi, dan daun-daun yang kering-kering seperti ini kalau bisa dibuang saja. Ini daun-daun ini kenapa harus dibuang? Nanti kita untuk merangsang pertumbuhan cabang-cabang baru yang ada di sini, pertumbuhan cabang baru. Jadi jangan, kalau nggak dibuang dia makin lama nanti pertumbuhannya. Tapi saya pikir tidak terlalu parah kok, walaupun tergenang di jambu air nggak terlalu parah, karena kita lihat masih banyak juga yang segar, mungkin sekitar 30% lah yang keadaannya rusaknya agak parah. Jadi ada yang parah, ada yang enggak. Itu mungkin tergantung ketahanan ya, karena bukan masalah tinggi rendahnya, karena ini hampir semua sama dan hampir semuanya tergenang. Ya setelah beri NPK baru kita nanti untuk rangsang tumbuhan lagi lah. Moga-moga Desember ini tidak ada banjir yang parah lagi, karena saya juga kaget. Ini benar-benar luar biasa, karena wajar saja ini tahun ini kita tidak ada musim kemarau, akibatnya tidak ada musim durian, karena untuk membungakan durian kan butuh kemarau yang agak panjang, kena air baru musim buah, langsat apa semua Pontianak akan banyak buah. Tapi sebenarnya di tahun ini tidak ada kemarau, jadi hujan sepanjang tahun. Oke, gitu aja teman-teman informasi yang bisa saya berikan ya. Jadi kita ringkas lagi, dari awal kita beri dolomit, kita bisa pupuk kandang sama fungisida, kita kocor. Setelah itu jarak 1 bulan kita NPK. Nanti kalau sudah NPK nya masuk, kira-kira untuk pembungaan tambahkan lagi TSP sama KCL. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.